Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kuliah kita Al-Islam Kemudian 5. Kali ini adalah materi tentang term tumbuhan di dalam Al-Quran. Saya berharap kepada seluruh ananda, para mahasiswa, untuk mempersiapkan catatannya, sebab saya berharap setelah sebentar Ananda mencatat, catatannya itu nanti diupload di grupnya sebagai tanda bahwa Ananda mengikuti perkuliahan ini, dan itu nanti yang akan menjadi absen sebagai bukti atas kehadiran Ananda dalam perkuliahan ini. Baik, kita mulai dengan term tumbuhan dan pepohonan dalam Al-Quran. Al-Quran itu menggunakan beberapa istilah khusus untuk menyebut tumbuhan dan pepohonan. Nah, istilah-istilah ini tidak hanya menunjuk aspek biologis, tetapi juga mengandung makna teologis, ekologis, bahkan spiritual. Pertama, di dalam Al-Quran kita menemukan satu kata an-nabat. An-nabat itu artinya tumbuhan. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan itu bisa nanti diperiksa di Quran surah An-Nur di ayat 17. Situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Artinya Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baik pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan dan manusia itu sama-sama berasal dari unsur tanah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa manusia dan tumbuhan itu sama-sama berasal dari unsur tanah. Nah, ini bisa kita kaji. Kenapa disebutkan bahwa Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baik pertumbuhan? Itu menunjukkan bahwa ternyata manusia juga itu sebetulnya tumbuh dari tanah. Begitu pula tumbuhan. Sehingga manusia itu dan tumbuhan itu sama-sama berasal dari unsur tanah. Nah, manusia disebut sebagai sulalatin mimma immahim, berasal dari saripati tanah. Berasal dari saripati tanah. Kemudian tumbuhan juga itu mengambil unsur saripati tanah berupa unsur hara yang ada di dalam tanah. Kemudian tumbuh berkembang. Nah, manusia pun sebetulnya dalam rantai selanjutnya itu kemudian menikmati tumbuhan yang tumbuh dari tanah, yang menyerap unsur-unsur hara dari tanah itu yang kemudian diproses secara metabolisme dalam tubuh manusia. Kemudian pada laki-laki menjadi sperma, pada perempuan menjadi ovum. Kemudian setelah terjadi pembuahan yang disebut zigot dalam bahasa biologi, itu kata Allah kemudian disebutkan fi qararin makin, ditempatkan di dalam rahim yang kokoh. Situlah kemudian mengalami proses terus menerus selama 9 bulan kurang lebih. Lalu kemudian kita ini lahir sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang sebaik-baik bentuk. Kalau menurut Ibnu Katsir,
Beliau menjelaskan bahwa kata-kata pada ayat di surah Nuh ayat 17 ini, anbatakum, itu bukan hanya pertumbuhan fisik, tapi juga pertumbuhan dalam sistem kehidupan yang teratur. Kemudian di dalam Al-Quran juga kita mengenal membaca kata as-sajaru, as-sajar, yang artinya pepohonan. Nah, ini bisa kita baca di surah Al-An'am di ayat 99. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa huwallazi anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi nabatan kulla syai'in wa min sajari. Terjemahannya, dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuhan dan dari pepohonan. Nah, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa istilah asy-syajar merujuk pada tumbuhan yang memiliki batang keras, akar kuat dan tinggi menjulang, yang memiliki fungsi ekologis dan kehidupan. Jadi pohon yang besar dan kuat itu bukan hanya bisa dimanfaatkan oleh makhluk secara langsung, tetapi ada manfaat ekologisnya. Salah satunya adalah menjaga kelestarian lingkungan atau alam atau area. Sebab dengan adanya tumbuhan, banyak hal yang bisa secara ekologis tercegah. Misalnya, dapat mencegah terjadinya longsor, dapat mencegah terjadinya banjir, dan seterusnya. Jadi itu termasuk fungsi kehidupan, karena dengan adanya pepohonan itu, maka keberlanjutan kehidupan makhluk termasuk manusia dan hewan itu bisa mengalami sustainable atau keberlanjutan. Kemudian di dalam Al-Quran kita juga menemukan kata az-zar'u, az-zar. Artinya az-zar ini adalah tanaman budidaya. Jadi Allah berfirman, apara'aitum man takhrusu antun tajra'unahu am nahnu zar'u, an nahnu zar'unah. Terjemahannya, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Jadi di sini kata-kata tanam, tanam. Jadi tentu kalau kita dalam pertanian, tanam itu, menanam itu adalah budidaya. Jadi azar ini adalah tanaman budidaya. Nah, banyak. Kalau dalam pertanian, tanaman budidaya itu banyak. Ada tanaman hortikultura, ada tanaman pangan, ada tanaman tahunan berupa buah-buahan dan sebagainya. Nah, kalau menurut Ibnu Ashur, beliau menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan keterbatasan kita selaku manusia, walaupun memiliki teknologi pertanian, karena hakikat pertumbuhan tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan ahli seperti Al-Ghazali, beliau menyatakan bahwa tumbuhan adalah tanda tajalli atau manifestasi dari kekuasaan Allah di alam. Sedangkan menurut Sayyid Qutb,
Tiap benih adalah ayat hidup yang berbicara tentang tauhid. Sementara menurut Fakhruddin Ar-Razi, buah tumbuhan adalah bentuk kebijaksanaan Allah yang mengajarkan manusia tentang kebangkitan atau ba'ats. Nah, selanjutnya tumbuhan dan misi dakwah Al-Quran. Tumbuhan dijadikan media dakwah. Tumbuhan dijadikan sebagai media dakwah oleh Allah dalam Al-Quran, ya, dengan berbagai pendekatan, perumpamaan, tanda kekuasaan, dan pelajaran moral. Nah, tumbuhan dan misi dakwah Al-Quran itu disebutkan bahwa tumbuhan itu, Anda sekalian, itu sebagai perumpamaan dari iman. Jadi perumpamaan dari iman. Misalnya kita baca masalul kalimati thayyibati kasajaratin thayyibatin aslaha sabit, ya, wa far'uha fis sama. Jadi perumpamaan kalimat yang baik itu menurut Allah seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minas sajari la sajaratan la yaskut warakuha wa innaha masalul muslimin wa hiya nakhlah. Sesungguhnya di antara pepohonan ada pohon yang daunnya tidak gugur. Ia adalah perumpamaan seorang muslim, yaitu pohon kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Menurut Ibnu Hajar Asqalani, beliau menjelaskan bahwa pohon kurma ini memiliki manfaat dari akar hingga daun, sebagaimana muslim yang bermanfaat sepanjang hidupnya. Yang kedua, tumbuhan itu sebagai bukti kebangkitan. Di dalam Al-Quran disebutkan wataral arda hamidatan fa iza anzalna alaihal ma ahtazat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Jadi kata Allah, engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami turunkan air atasnya, bergeraklah ia dan menumbuhkan berbagai tumbuhan yang indah. Quran Surah Al-Had ayat 5. Nah, nada sekalian, menurut At-Tabari, beliau menyatakan bahwa ini adalah hujjah bagi hari kebangkitan. Sebagaimana bumi mati bisa hidup kembali, manusia pun akan hidup setelah mati. Menurut pendapat, ya, beberapa ulama kita, misalnya Al-Samakhsyari itu mengatakan dakwah Al-Quran itu menggunakan alam sebagai hujjah rasional. Sedangkan menurut Quraisy Shihab mengatakan bahwa ayat tumbuhan itu adalah salah satu metode dakwah ekologis untuk membangkitkan kesadaran tauhid. Sementara Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahwa tumbuhan ini adalah bagian dari bahasa Tuhan atau bahasa Allah yang mudah dipahami semua manusia. Nah, selanjutnya, bagaimana fungsi dan manfaat tumbuhan dan pepohonan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa wa huwallazi ansa'na jannatin ma'rusatin kulu min samarihi idza asmar. Dialah yang menciptakan kebun-kebun, makanlah dari buahnya ketika berbuah. Jadi fungsi dan manfaat tumbuhan dan pepohonan yang pertama menurut Allah itu sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai obat.
Jadi disebutkan yakhruju min butuniha sarabun fiha sigaun linnas. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang di dalamnya terdapat kesembuhan bagi manusia. Ibnu Sina mengatakan bahwa dalam bukunya Al-Kanum fil Atib bahwa banyak tanaman mengandung zat penyembuh alami. Selanjutnya, fungsi pohon tanaman itu sebagai peneduh dan pelindung. Jadi Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yaghrusu garsyaha illa kana ma akala minhu lahu sadaqah." Tidak seorang muslim menanam tanaman lalu darinya dimakan manusia, burung atau hewan, melainkan semua itu akan menjadi sedekah. Jadi menurut Imam Nawawi, beliau menyatakan bahwa pohon itu termasuk amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sementara menurut Al-Ghazali, merusak tumbuhan itu sama dengan bentuk kezaliman ekologis. Sementara Fazlur Rahman mengatakan tumbuhan adalah elemen kelompok maslahat kehidupan. Sementara Sayyid Husin Nas itu mengatakan bahwa alam ini termasuk tumbuhan adalah ayat-ayat kosmik Allah yang harus dijaga. Nah, selanjutnya pepohonan dan keseimbangan alam semesta. Jadi pohon ini itu menjaga keseimbangan atau mizan. Sebagaimana Allah katakan, was-sama rafa'a wadaha wa wada'al mizan alla tatagaw fil mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan keseimbangan supaya kamu tidak melampaui batas dalam keseimbangan itu. Nah, pepohonan itu kan berfungsi sebagai penyerap karbon, penahan erosi, pengatur iklim mikro dan sumber oksigen. Nah, rusaknya alam akibat ulah manusia. Jadi kalau terjadi kerusakan, misalnya ya pepohonan semuanya tumbang apa segala macamnya rusak, ya gundul, itu karena akibat tangan kita selaku manusia. Nah, inilah Anda sekalian, ya semoga mata kuliah ini memberi inspirasi kepada kita dan menyadari betapa Allah telah mengatur menumbuhkan tanaman ini untuk kehidupan kita selaku manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan semuanya untuk kita. Saya kira demikian kuliah kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.